إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, kita juga berselawat menyampaikan salam kita kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan bagi kita umatnya dalam segala urusan, dalam semua dimensi kehidupan. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, beliau juga adalah contoh teladan dalam urusan ibadah. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan buat kita dalam ibadah mahdhah seperti salat, puasa, haji dan zakat, maka Rasulullah SAW juga adalah contoh teladan dalam ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Semangat kita untuk beribadah, apalagi di momentum Ramadan, adalah suatu hal yang positif. Tetapi bagaimana melakukan ibadah itu? Pilihannya adalah dengan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentadaburi ayat demi ayat ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tujuan akhir dari ibadah yang kita kerjakan, maka dia tersimpul kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, apakah yang sifatnya wajib ataupun sunat muakkad atau sekedar sunnah, karena itu dicontohkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ibadah itu akumulasinya adalah untuk menargetkan kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan rutin harian seperti sholat. Ada ibadah yang kita kerjakan sekali sepekan seperti sholat Jumat. Atau yang sifatnya sunnah, puasa hari Senin atau Kamis. Ada ibadah yang kita kerjakan sekali 15 hari. Ada namanya puasa Yaumul Bid. Ada yang kita kerjakan di pagi hari namanya sholat duha. Ada yang kita kerjakan di malam hari, bahkan di sepertiga malam ketika orang sudah tidur. Itulah sholat tahajud atau qiyamul lail. Ada ibadah yang kita kerjakan setiap tahun, sebulan penuh. Itulah Ramadan. Puasa 1 bulan penuh. Seperti yang kita lewati hari-hari ini. Ada yang wajibnya cuma sekali setahun saja, yaitu membayarkan zakat. Ada kewajiban hanya sekali saja di umur hidup. Itulah haji. Begitulah Allah dan Rasulnya menyiapkan menu kepada kita untuk kita ambil, untuk kita kerjakan, agar pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa aina khairuz zadi taqwa. Berbekalah dengan amalan-amalan wajib, dengan amalan-amalan sunnah, mahdoh ataupun ghairu mahdoh, dengan niat yang ikhlas mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan ittiba', maka pada akhirnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu jugalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya ketika kita diwajibkan untuk berpuasa. Akhir dari ayat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kalimat yang digunakan oleh Allah adalah fi'il mudhari yang dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous, sekarang dan terus berkelanjutan. Itulah makna tattaqun. Bukan untuk sekali saja, tapi untuk berkelanjutan. Bukan di masa Ramadan saja kita menjadi orang bertakwa, tidak. Tetapi bagaimana 1 bulan penuh itu bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk 11 bulan berikutnya, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menganggap takwa itu karena memahami makna ayat wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, seolah-olah bekal itu untuk akhirat saja. Zahirnya memang demikian, tetapi sebenarnya adalah puncak dari bekal itu, yaitu takwa, kita butuhkan di akhirat kelak. Tetapi walaupun kebutuhan itu yang utamanya adalah di akhirat kelak, sesungguhnya surat At-Talaq surat 65 ayat kedua, 3 dan 4 memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada kita, bahwa ternyata ketakwaan itu tidak saja di akhirat kelak kita dapatkan manfaatnya, tetapi di dunia pun juga kita merasakannya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bisa membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan wajib, dengan amalan-amalan sunnah. Intinya siapa yang bisa membuktikan keseriusannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan garansi, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepadanya solusi, jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kapan persoalan itu muncul? Di mana persoalan itu yang paling banyak? Bagi kita manusia, persoalan itu muncul dan paling banyak adalah di dunia ini. Kalau di akhirat kelak selesai 2 saja. Kalau kita tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita harapkan, maka na'udzubillah min zalik, urusannya neraka. Itu aja urusannya. Amal kita ditimbang, ternyata lebih berat kebaikan, pahala. Maka dengan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah secara langsung. Andai misalnya ada dosa yang belum sempat kita istighfar atau taubat, atau ada dosa kesalahan kita kepada orang lain yang belum bisa kita minta maaf sebelumnya,
maka penyelesaiannya di akhirat sangat adil. Andai orang itu tidak kita temui, maka kita selesaikan dulu dengan neraka Allah. Maka di akhirat yang ada adalah mantan penduduk neraka yang nanti akan masuk surga. Tapi adakah salah Allah memasukkan manusia ke dalam surga setelah itu masuk dalam neraka? Tidak ada. Yang ada adalah mungkin ada dosa kesalahan kita yang kita mungkin tidak istighfar, tidak taubat ketika hidup di dunia ini, atau ada kezaliman yang kita lakukan pada orang lain dan orang itu mungkin tidak memaafkan kita dan dia minta keadilannya, dan mungkin tidak bisa diselesaikan dengan proses meminta maaf di akhirat atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala, harus diceburkan terlebih dahulu. Maka yang betul itu adalah kita dimasukkan ke neraka Allah. Setelah itu pada akhirnya insya Allah kita akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini memang pilihan terakhir. Idealnya adalah kita dihisab masuk surga atau tanpa hisab masuk surga insya Allah. Tetapi kalau takdirnya harus ke neraka dulu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dicelupkan ke dalam neraka dan setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah tetap orang-orang beruntung. Walaupun kita mungkin terlambat dibandingkan saudara-saudara kita yang lebih duluan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan di akhirat. Tetapi urusan dunia, kaum muslimin, yaj'allahu makhraja. Persoalan kita menumpuk, masalah kita banyak karena itulah dunia. Dunia adalah gudang masalah. Di dunia ini kita banyak urusan. Persoalannya bukan banyaknya masalah atau urusan, tetapi apakah persoalan-persoalan itu bisa kita selesaikan. Solusinya ternyata adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal soleh, melakukan ibadah-ibadah wajib, melakukan amalan-amalan sunnah, dan peluang besar itu ada di depan mata di hari-hari Ramadan ini. Ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sama pahalanya dengan ibadah-ibadah wajib di hari lain. Begitulah Allah membuka ruang, begitulah Allah memberikan peluang sebesar-besarnya agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan sekali lagi, ketakwaan yang diinginkan Allah bukan ketakwaan musiman, bukan ketakwaan selama Ramadan saja, tetapi bagaimana dia berbuah di hari-hari berikutnya. Dan itu bisa kita buktikan apakah masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Karena janji Allah pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, ini juga bisa diukur secara materi. Ini bisa dibuktikan kita hidup di dunia ini. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepada kita yang bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru kita lewati beberapa hari. Tapi khatib sangat yakin sebahagian dari kita sudah merasakan Allah berikan rezeki kepada kita dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Kita mungkin membayangkan akan berbuka di rumah bersama keluarga. Kita sudah siap-siap untuk pulang dari kantor. Tapi la qadar Allah, misalnya terjadi kecelakaan di jalan atau di lampu merah macet, terus tiba-tiba ada orang yang menyuguhkan minuman untuk berbuka. Apakah itu tidak rezeki? Rezeki. Siapa mereka? Kita tidak kenal. Tapi siapa yang menggerakkan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Ataupun mungkin kita datang ke masjid, niat kita hanya untuk sholat maghrib, ternyata diberikan perbukaan. Siapa yang menyediakan perbukaan? Jamaah. Tapi siapa mereka? Tidak kita kenal. Bahkan mungkin ada tetangga kita yang selama ini karena kesibukan masing-masing tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah bertemu. Tapi karena momentum Ramadan, dia antarkan pembukuan, dia antarkan korma, macam-macam.
Apakah itu tidak rezeki? Siapa yang bergerakkan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq, zat yang Maha pemberi rezeki. Ini contoh kecil. Dan bagi fakir miskin, bagi anak yatim, bagi orang yang kurang mampu, saudara kita yang butuhkan pertolongan, momentum Ramadan ini ternyata begitu banyak bagi mereka rezeki yang tidak pernah mereka duga-duga. Bahkan orang yang tidak puasa pun, dia muslim tapi kurang taat. Dia mengaku sebagai muslim tapi nggak mau puasa. Dalam pikirannya adalah belanja, dalam pikirannya adalah bisnis, dalam pikirannya adalah dagang. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha, Allah berikan rezeki. Dapat rezeki juga dia di momentum Ramadan. Bahkan non muslim pun juga dapat berkah dengan Ramadan. Padahal dia tidak puasa, tidak ibadah, tapi rezeki bertambah. Kenapa? Karena ada usaha. Begitulah Allah membukakan rezeki dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukan kita ingin menguji kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang fitrah kemanusiaan kita kadangkala memang mempertanyakan, di mana Allah? Mana pertolongan Allah? Saya sudah meminta setiap waktu, setiap salat. Dalam Al-Fatihah saya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana pertolongan Allah? Mungkin kita menganggap rezeki itu adalah materi. Padahal rezeki itu sesungguhnya semua yang kita dapatkan. Nikmat hidup, badan sehat, posisi, jabatan, anak yang soleh, istri yang patuh, keluarga yang harmonis, itu semua juga adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kita terjebak memahami rezeki itu materi, tapi semua yang kita dapatkan karunia Allah itu adalah rezeki yang mesti kita syukuri, dan syukur itu juga adalah indikasi ketakwaan. Maka mudah-mudahan setelah itu Allah berikan rezeki-rezeki berikutnya dari pintu-pintu tidak pernah kita duga. Andai pun rezeki itu kita anggap materi, mudah-mudahan Allah buktikan kekuasaannya. Allah berikan rezeki dalam bentuk materi dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga, karena kita berusaha semaksimal mungkin memaknai Ramadan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam surah As-Saffat, surat ke-37, menjelaskan tentang kondisi Nabi Yunus alaihi salam yang karena emosi atau dongkol dengan kaumnya, dia melarikan diri atau meninggalkan kaumnya, dan takdirnya dia harus masuk ke dalam perut ikan. Secara takdir hukum sunatullahnya, manusia masuk ke dalam perut ikan itu langsung mati, dikunyah oleh ikan, sudah selesai. Tetapi Allah buktikan kekuasaannya. Nabi Yunus dalam perut ikan belum langsung mati, tetapi bagi Nabi Yunus itu adalah momentum untuk muhasabah, berkontemplasi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Falaula annahu minal musabbihin. Andai Nabi Yunus itu tidak bertasbih dalam perut ikan. Dan tasbihnya Nabi Yunus dalam ayat lain dikatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah tasbih yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Ini yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus.
Lalu apa hasilnya? Bukti bahwa tahlil, tahmid, tasbih adalah amal soleh lisan kita yang berbuah takwa. Andai Nabi Yunus tidak bertasbih, maka dia akan tetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tetapi karena tasbihnya ikhlas, dan tasbih itu adalah amal soleh, amal lisan yang sangat ringan, dan itu adalah ketakwaan, Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Andailah Nabi Zakaria tidak berdoa di usia tuanya, ataupun Nabi Ibrahim tidak berdoa terus menerus, maka Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya anak. Kenapa? Karena secara zahir sunnatullahnya orang yang sudah tua renta tidak akan mungkin dikaruniai anak. Istri mereka juga ada sudah mandul, sudah tua. Tapi karena doa yang dilantunkan, ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang beriman, dan doa adalah amal lisan, sangat ringan, dan doa adalah indikasi ketakwaan. Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Andailah Maryam yang bukan nabi, manusia biasa, bahkan perempuan, dalam kondisi lemah, dalam kesendirian, di hutan belantara, akan melahirkan tanpa suami. Andai Maryam tidak menggoyang pohon korma dengan sisa-sisa tenaganya, sebagaimana perintah Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyya. Surat Maryam ayat 19. Allah sebenarnya fa'al lima yurid. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Huwal qadir, huwal qahhar. Tetapi tetap saja Maryam dalam kondisi lemah, dalam kondisi kesendirian, dalam keputusasaan, tetap saja disuruh oleh Allah untuk berikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah bukti kepatuhan kita kepada Allah, dan itu adalah amal soleh, bukti ketawaan. Dan ternyata mungkin dalam ilmu tafsir dikatakan mungkin Maryam hanya menempelkan tangannya saja kepada pohon korma yang begitu besar. Tetapi tusaqit alaiki rutuban janiyya, tetap saja pohon korma itu jatuhkan buahnya. Ini membuktikan bahwa ketakwaan berbuah. Indikasi ketakwaan itu bukan di akhirat saja, tapi di dunia juga bisa kita rasakan. Sebagaimana Nabi dan Rasul merasakannya, para salafus saleh juga merasakannya, dan kita pun insya Allah juga merasakannya. Maka perbanyaklah kesolehan ketaatan, apalagi di momentum Ramadan, untuk kita rasakan bahwa Allah itu huwal hayyul qayyum huwar razzaq. Allah zat yang maha hidup, dan dialah zat yang maha pemberi rezeki.